wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan kemudahan yang Allah berikan pada kita sehingga pada siang hari ini di kota Dubai ya, kita bisa berkumpul bersama, apalagi ditemani tadi oleh Pak Konjen ya, menyempatkan waktu. Semoga semuanya diberkahi dan diberi ganjaran sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Hadirin hadirat, pada sesi yang pertama ini kita akan bahas tentang apa sih tujuan kita hidup di atas muka bumi ini ya. Seorang berusaha untuk bisa menentukan tujuannya sehingga dia bisa berjalan dengan jelas menuju arah tujuan tersebut. Kalau orang tidak tahu tujuan hidupnya, maka dia akan terombang-ambing. Dia bingung apa yang harus dia lakukan. Apalagi tujuannya berubah-ubah, membuat dia semakin bimbang dan semakin bingung. Kita umat Islam ya, telah ditegaskan dalam Al-Quran dalam banyak ayat bahwasanya tujuan kita adalah akhirat. Tujuan kita adalah akhirat. Bahwasanya hidup dunia ini hanyalah sementara dan waktunya hanya sesaat. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Tatkala mereka melihat hari kiamat kelak, mereka merasa bahwasanya mereka hidup di dunia itu hanyalah pagi hanya sekedar pagi hari atau hanya sekedar sore hari. Dan itu waktu yang sangat singkat, Kemudian kita menghadapi kenyataan pula bahwasanya tujuan kita adalah akhirat, namun dunia harus kita lewati, harus kita tempuhi. Tidak seorang pun bisa loncat langsung ke surga, tentunya nggak bisa. Dia harus melewati dunia ini. Dan dunia ini, kehidupan yang singkat ini adalah penentu bagaimana hasil kita di akhirat kelak yang akan kita meraih kehidupan yang abadi. Apakah dalam kebahagiaan ataukah dalam kesengsaraan. Semuanya adalah bagaimana sikap kita, kegiatan kita selama di dunia ini. Namun poin yang perlu kita ingat sebelum kita bahas tentang tujuan kita ke akhirat, yang pertama bahwasanya asalnya manusia diciptakan tinggal di surga, dan inilah nenek moyang kita Adam alaihissalam. Ya. Adam alaihissalam ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam, hendaknya kau dan istrimu tinggal di surga. Allah mengatakan innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Sungguhnya engkau wahai Adam di surga engkau tidak akan lapar dan engkau tidak akan telanjang, engkau tidak akan haus dan engkau tidak akan kepanasan. Jadi segala kenikmatan Allah siapkan di surga, dan Adam dan Hawa nenek moyang kita asalnya tinggal di situ. Kemudian digoda oleh syaitan ya. Dan Allah sudah ingatkan, namun Nabi Adam terpedaya oleh gangguan iblis ya. Inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannaka minal jannati fatashqa. Kata Allah, wahai Adam, sungguhnya ini iblis adalah musuhmu dan musuh istrimu. Jangan sampai ya dia mengeluarkan kalian dari surga fatashqa, dan kau akan sengsara di dunia. Kemudian Adam digoda oleh iblis dengan godaan yang sangat luar biasa ya. Fawaswasa ilaihi. Kemudian iblis membisiki Adam, menggoda Adam, bahkan iblis bersumpah wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Wahai Adam, demi Allah saya ini berniat baik untuk engkau wahai Adam. Dengarlah nasihatku. Inni lakuma laminan nasihin, kata iblis. Sungguh aku ini benar-benar ingin kebaikan bagi kalian berdua. Iblis jelas-jelas berdosa ya. Tapi Adam husnuzon sama iblis. Husnuzon tidak pada tempatnya. Ya, tapi Adam belum pernah digoda, dia belum pernah punya pengalaman digoda. Baru pertama kali digoda, dan yang menggoda langsung bos besar, langsung iblis.
Iblis bersumpah, dia mengatakan demi Allah. Dia menyampaikan hujah-hujahnya. Kemudian dia bersumpah demi Allah, saya ingin kebaikan. Akhirnya Adam terpedaya, akhirnya mendekati pohon yang dilarang. Akhirnya Adam dan Hawa diturunkan, ihbita, turunlah engkau dari surga ke atas muka bumi. Dan kemudian Adam hidup dengan penuh kesengsaraan, dengan kesusahan, bekerja, mencari nafkah untuk menghidupi istri anak-anaknya. Seharusnya tidak demikian. Seharusnya di surga dengan penuh kenikmatan. Jadi ternyata kampung sesungguhnya umat manusia adalah surga. Nah, kita sekarang ya, tujuan kita hidup di muka bumi ini menempuh perjalanan untuk kembali ke kampung tersebut yang kita sudah keluar darinya. Ya. Makanya pendapat yang kuat di antara pendapat para ulama, jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya surga yang akan didatangi oleh kaum mukminin itulah surga yang pernah ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam. Meskipun mengalami kemudian perubahan, semakin indah, semakin cantik, semakin mewah, tetapi itulah surga yang akan didatangi oleh kaum mukminin. Makanya dalam hadis yang sahih, tatkala di padang mahsyar atau tatkala kaum mukminin sudah masuk surga, maka kaum mukminin hatta idza uzlifatil jannah, tatkala surga didekatkan, maka kemudian orang mukminin datang kepada Nabi Adam. Mereka berkata, "Ya abana istaftih lanal jannah." Wahai Adam, bukakan bagi kami pintu surga, minta kepada penghuni surga untuk bukan surga bagi kami. Maka Adam berkata kepada anak keturunannya, "Fahal akhrajakum minal jannah illa khati'atu abikum Adam." Bukankah yang mengeluarkan kalian dari surga adalah dosa nenek moyang kalian Adam? Dosa saya yang buat kalian keluar. Maka saya tidak berhak untuk minta surga dibukakan. Pergilah kalian kepada Nabi yang lain. Pergilah kepada Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Nabi Muhammad SAW yang membukakan pintu surga. Tetapi surga itulah surga yang pernah ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam. Makanya Nabi Adam mengatakan, bagaimana saya mau bukakan pintu surga? Saya minta kepada malaikat penjaga surga untuk bukakan pintu surga. Sementara saya yang membuat kalian keluar dari surga. Ini perlu kita ingat bahwasanya asalnya manusia tinggal di mana? Di surga. Maka mereka berusaha payah dari muka bumi ini untuk bisa kembali lagi ke kampung halaman mereka. Ini harus kita yakini. Yang kedua, kita juga harus meyakini bahwasanya kehidupan kita di dunia ini cuma sebentar, hanya sesaat. Illa asyatan aw duhaha, sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an, hanya sekedar seperti di petang hari atau di waktu duha, di pagi hari, sebentar, tahu-tahu selesai. Tahu-tahu selesai. Kita sendiri menyadari waktu yang begitu berjalan begitu cepat, ya. Tiba-tiba sudah 20 tahun, tiba-tiba sudah 30 tahun, tiba-tiba sudah 40 tahun. Saya sebentar lagi 40 tahun, ya. Tanggal 28 Oktober 2019 umur saya berapa? 40. Itu menurut Masehi. Kalau Hijriah saya sudah 40 lewat. Antum-antum sebagian tahu-tahu sudah 48, 50. Ntar lagi tewas. Apalagi kata Nabi SAW, "A'maru ummati baina 60 ila 70 wa aqalla man yajuzu dzalik." Kata Nabi SAW, umur umatku hanyalah 60 sampai 70 dan hanya sedikit yang melampaui 70. Rata-rata orang meninggal 60 sampai 70, ya. Jadi ini kenyataan yang harus kita sadari bahwasanya umur kita sangat pendek dan sangat sedikit kalau kita membandingkan dengan perjalanan hidup kita yang akan panjang. Kita ini telah melewati fase kehidupan. Pertama di masa janin 9 bulan. Kita entah lupa, kita sudah lupa, enggak ingat, kita dijanin 9 bulan. Setelah kita hidup di fase kehidupan dunia ini, taruhlah kita hidup 60 tahun, kalau sampai, Allah alam, sampai atau lewat kita enggak tahu. Setelah melewati kehidupan dunia, kita akan masuk fase berikutnya, fase alam barzakh. Fase alam barzakh ini bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun, kita enggak tahu sampai hari kiamat. Kemudian kita dibangkitkan di padang mahsyar yang kata Allah Subhanahu wa taala fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Di padang mahsyar 50.000 tahun. Apa bandingannya dengan 60 tahun? Setelah itu kita akan melewati beberapa tahapan, ada hisab, ada mizan, ada sirat, ya, ada qantarah sampai akhirnya surga atau jannah atau nar. Yang kemudian surga atau neraka itu abadi, abadul abad. Saya tidak katakan 1 juta tahun, saya tidak katakan 1 miliar tahun, saya tidak mengatakan 1 triliun tahun, tapi tanpa batas. Oleh karena kalau kita renungkan fase kehidupan yang kita lewati, kita baru lewati 2 fase atau sedang melewati fase kedua. Yang pertama fase janin, sekarang fase kehidupan di dunia. 60 tahun, 70 tahun, apa bandingannya dengan 50.000 tahun, apa bandingannya dengan miliaran tahun. Maka ini adalah waktu yang sangat
sedikit. Sementara waktu kita yang 60 tahun ini penentu kita di fase kehidupan, penentu kita bagaimana di padang mahsyar nanti, penentu kita bagaimana di alam barzakh, kita dapat nikmat atau sengsara. Fase 60 tahun ini yang menentukan. Di alam barzakh kita seperti apa kita nggak tahu, di padang mahsyar kita seperti apa kita nggak tahu, di surga atau neraka kita nggak tahu. Yang menentukan 60 tahun ini. Ini sering saya sampaikan dalam pengajian saya. 60 tahun pun sangat sedikit, dipotong. Kita belum balik 15 tahun, tinggal berapa? 45. Dipotong lagi tidur kita, ada yang tidur 8 jam, ada yang tidur 9 jam, enggak tahu kalau orang Dubai tidur berapa jam. Dipotong, kalau kita tidur saja sepertiga hari, 8 jam setiap hari, sudah 60 tahun, sudah 20 tahun habis buat apa? Buat tidur. Belum waktu kita terpotong untuk Facebookan, untuk WhatsAppan, untuk mengikuti berita-berita entah bermanfaat atau tidak, masuk dalam pertikaian, masuk dalam perdebatan, masuk dalam komentar, yang itu duniawi murni kita nggak tahu, kita dapat pahala atau dapat dosa di situ. Sehingga waktu kita efektif untuk kita berkarya untuk akhirat kita hanya sedikit. Makanya rata-rata orang menyesal di hari kiamat kelak. Dalam surat Al-Fajr kata Allah Subhanahu wa taala, "Waji'a yauma idzin bi jahannam." Tatkala pada hari kiamat kelak didatangkan neraka jahanam, dihadirkan, yauma idzi yatadzakkarul insan. Maka manusia akan ingat seluruh yang pernah dia lakukan. Setelah dia ingat apa yang dilakukan, dia berkata apa? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, seandainya aku di dunia beramal saleh untuk kehidupanku di akhirat ini. Semuanya menyesal. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, semuanya menyesal. Bahkan orang beriman pun menyesal. Kenapa dia dulu di dunia kurang amal solehnya. Dia sudah beramal soleh, tapi dia merasa kurang. Dia dulu berbakti sama orang tua, tapi dia merasa baktinya kurang. Dia sholat malam, tapi dia kenapa kurang lama sholat malamnya. Dia sedekah, tapi kenapa masih pelit dalam sedekahnya. Semuanya dia akan sesali pada hari kiamat kelak. Ini kenyataan yang kedua yang harus kita sadari, bahwasanya hidup kita di dunia cuma sebentar, dan itu penentu kita untuk bagaimana nasib kita di alam barzakh, di padang mahsyar, kemudian di sirat, di mizan, sampai di surga atau neraka. Itu semua kembali kepada bagaimana sikap kita, kegiatan kita selama 60 tahun, 70 tahun di atas muka bumi. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dunia ini pasti kita lewati, ya. Maka kita harus manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Nabi sudah mengisyaratkan waktu Nabi SAW ditemui oleh para sahabat dalam kondisi tidur di atas tikar, sehingga kemudian nampak bekas tikar tersebut di lambung beliau, sehingga sebagian sahabat mengatakan, bagaimana kalau dibuatkan kasur, buat ini, buat anu. Kata Nabi SAW, mali walid dunya, innama mathali mathalud dunya karajulin karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha. Apa urusanku dengan dunia, kata Nabi SAW. Sungguhnya perumpamaanku dengan dunia ini seperti ibarat seorang sedang dalam perjalanan, kemudian mampir sebentar di bawah sebuah pohon, istirahat sebentar, kemudian dia pergi melanjutkan perjalanan meninggalkan pohon tersebut. Itulah perumpamaan dunia. Seperti tempat istirahat sebentar, seperti naungan di bawah sebuah pohon, tempat untuk istirahat sebentar, kemudian akan kita tinggalkan. Akan kita tinggalkan seluruhnya apa yang kita kumpulkan selama ini. Ya, akan kita tinggalkan seluruhnya. Ya. Yang kita bawa cuma amal soleh sebagai bekal penentu kita di akhirat kelak. Saya sering sampaikan juga hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW, yatba'ul mayyit thalath. Mayat akan diikuti oleh 3 perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Diikuti oleh keluarganya, oleh hartanya, oleh amalnya. Fayarji al-ithnan wa yabqa wahid. Yang 2 akan kembali, tinggal 1. Hartanya akan kembali, tidak menemani dalam kuburan. Istrinya, anaknya akan kembali, tidak menemani dalam kuburan. Yang menemani dalam kuburan cuma hanyalah amalnya. Ini akan kita alami bersama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak nanti kalau meninggal dunia, kalau istri masih hidup, istri hanya nemani sampai di mana? Di kuburan, ya. Setelah itu selamat jalan papa, ya. Istri pulang. Setelah istri pulang, kalau dia setia dia bertahan, kalau enggak setia dia nikah lagi, ya. Dia nikah lagi, ya. Nikah lagi, entah dia masih doain kita atau tidak, kita enggak tahu. Kalau dapat lelaki lebih soleh, dia bilang, oh, suami saya dulu ternyata kurang ngajar, ini lebih baik daripada yang dulu. Kita enggak didoain lagi sama istri kita. Itu kenyataan pahit, ya. Apalagi antum begini modelnya, kan. Kalau dapat suami yang kurang baik, mungkin dia ingat kita terus. Oh, suamiku dulu ternyata soleh, ya. Saya harus doain dia terus, ya sudah. Tapi itulah kenyataan.
Ya. Kalau kita meninggal dunia, istri kita katanya waktu hidup berjanji sehidup semati. Waktu semati dia nggak semati dengan kita ya. Dia tinggalkan kita. Itu nasib bapak-bapak, apalagi nasib ibu-ibu. Ibu meninggal, aduh, jangan tanya suaminya kapan mau kawin lagi. Nggak ada masa iddahnya. Ya. Begitu meninggal, besok sudah boleh menikah. Jangankan nunggu meninggal, masih hidup pun kadang dinikahi. Di poligami, apalagi sudah mati. Oleh karenanya, kita ingat harta yang kita kumpulkan, mobil apa semua akan kita tinggalkan. Yang amal soleh yang akan menemani kita di alam barzakh, di padang mahsyar dan seterusnya. Maka ini harus kita renungkan dalam benak kita baik-baik. Baru kita berbicara tentang tujuan kita, yaitu menuju akhirat. Dunia bukan berarti kita remehkan, tidak. Dunia ini penting, kita nggak bisa meraih surga kecuali dengan dunia. Makanya Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam menjelaskan dunia tidak tercela pada zatnya. Tidak tercela pada dunia ini Allah ciptakan buat kita. Dunia ini adalah sarana yang menentukan surga atau neraka, kebahagiaan atau kesengsaraan di akhirat. Maka dunia tidak dicela oleh syariat pada zatnya. Jadi dunia tidak dicela pada zatnya, tetapi yang tercela adalah bagaimana manusia mensikapi dunia tersebut. Saya sering sampaikan, orang kaya banyak yang orang-orang soleh. Cukuplah Nabi Daud alaihissalam, seorang yang soleh, raja dan memiliki surga yang tinggi. Demikian Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang raja yang kaya raya dan soleh. Cukuplah Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan, orang-orang kaya di kalangan para sahabat yang mereka dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah Khadijah, seorang wanita saudagar kaya raya yang menyumbangkan seluruh hartanya untuk Islam, dan terlalu banyak dalam ayat, dalam hadis menyuruh kita bersedekah untuk berjihad dengan harta dan raga. Maka berjihad dengan harta untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, ya seorang harus punya dunia, baru dia bisa melaksanakan ayat-ayat itu seluruhnya. Jadi yang tercela bukan masalah dunianya, tercela bagaimana kita mensikapi dunia. Seakan-akan dunia adalah tujuan akhir kita, seakan-akan semuanya adalah dunia. Makanya Nabi mengatakan ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Sungguh celaka hamba dinar, sungguh celaka hamba dirham. Jadi benar-benar dia beribadah kepada dinar dan dirham. Bagaimana ibadahnya? Bukan dia sembah, tidak. Sampai ada ungkapan, Tuhan kita adalah uang. Itu ungkapan saya pernah ditanya dalam pengajian. Ustaz ada yang mengatakan, uang kita adalah uang. Tuhan kita adalah apa? Uang. Artinya semua yang membuat kita bergerak adalah uang. Jadilah kita waliyadzubillah hamba dinar dan hamba dirham. Apa yang dikatakan oleh dinar dan dirham, di sini dirham di sini, kita akan lakukan. Kalau dinar dan dirham suruh mengatakan kita tinggalkan sholat, sebagian kita tinggalkan sholat. Dinar dan dirham menyuruh seorang untuk durhaka kepada orang tua, dia akan durhaka kepada orang tua. Memutuskan silaturahmi, bermusuhan dengan kawan, harus mencaci maki sesama muslim, tidak peduli. Yang penting dinar dan dirham, itu yang menjadi tujuannya. Maka dialah hamba dinar dan hamba dirham yang dicela oleh Nabi SAW, dikatakan ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Sungguh celaka hamba dinar, sungguh celaka hamba dirham. Jadi pembahasan kita di sini bukan untuk kita mencela dunia, tidak. Tetapi maksud saya, jangan jadikan dunia sebagai tujuan. Anda boleh kaya, Anda boleh jadi pejabat, Anda boleh jadi orang top, orang masuk surga tidak harus miskin, tidak harus tidak terkenal. Semua boleh masuk surga. Ya, apapun status dia, itu Islam. Islam demikian. Siapapun boleh masuk surga. Dia terkenal, enggak terkenal, kaya, miskin, raja, pejabat, rakyat jelata, semua bisa masuk surga. Tetapi bagaimana dia mengkondisikan kedudukan dia tatkala itu benar-benar tujuannya, orientasinya adalah apa? Akhirat, adalah surga, orientasinya bukan dunia. Nah, kajian kita kali ini, ya, saya ingin memacu diri saya dan ingin memacu para hadirin hadirat untuk semangat beramal soleh. Jadikan dunia yang kita peroleh ini benar-benar untuk kesuksesan kita tatkala di akhirat kelak. Karena kesuksesan yang sebenarnya bukan kesuksesan di dunia. Kesuksesan yang sebenarnya adalah di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Bayangkan Allah mengatakan, barang siapa yang diselamatkan dari neraka jahanam dan dimasukkan dalam surga, maka dia sungguh sukses. Faz, dia beruntung, dia menang dalam pertandingan tersebut. Dia sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan bukanlah kehidupan dunia kecuali hanyalah kesenangan yang
yang menipu. Percuma kita sukses di dunia, ya benar, di rumah kita besar-besar, kita mewah, mobil kita mewah, ya harta kita mungkin banyak, sukses di dunia, orang kenal oleh masyarakat, mungkin jadi pejabat, mungkin jadi presiden, mungkin jadi raja. Tetapi kalau kita nggak sukses di akhirat, maka itu adalah ya kerugian yang sungguh luar biasa. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sungguhnya adalah kerugian di akhirat. Dia rugi, tidak mau surga, itu adalah kerugian. Maka pada kesempatan kali ini kita dalam rangka memacu diri saya dan juga para hadirin hadirat untuk semangat beramal, kita akan berbicara tentang derajat orang-orang di akhirat kelak, apakah di neraka maupun di surga. Ternyata kalau orang masuk alam akhirat, dia tidak ada kecuali dua pilihan. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian di surga, sebagian di neraka. Enggak ada pilihan ketiga. Ada namanya ashabul a'raf. Ashabul a'raf ditahan oleh Allah, itu orang yang tasawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Kebaikannya dan keburukannya setelah ditimbang sama. Mereka ditahan oleh Allah di suatu tempat namanya al-a'raf. Wa bainahuma hijab wal a'rafi rijalun. Kata Allah, di atas a'raf ada sekelompok orang-orang yang mereka ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak masuk surga, mereka juga tidak masuk neraka. Kenapa? Karena sama kebaikan dan keburukannya. Allah tahan sebentar, Allah buat mereka melihat penghuni surga, Allah buat mereka melihat penghuni neraka. Akhirnya Allah masukkan ke surga. Akhirnya Allah masukkan ke dalam surga. Intinya berujung cuma dua. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ya, sebagian di neraka, sebagian di surga. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya manusia di akhirat bertingkat-tingkat, berderajat-derajat, tidak sama. Dan ini konsekuensi dari maha adil Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menyamakan antara si fulan dengan si fulan, antara fulana dengan fulana, kalau mereka ternyata berbeda dalam amal soleh. Tidak akan disamakan oleh Allah kalau mereka ternyata berbeda dalam kemaksiatan. Allah maha adil. Ya. Allah maha adil. Oleh karenanya dalam Al-Quran Allah sebutkan manusia berderajat. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan penghuni surga, penghuni neraka, kata Allah, walikullin darajatum mimma amilu. Masing-masing memiliki derajat berdasarkan amal mereka. Walikullin darajatun mimma amilu. Penghuni neraka ada derajatnya, penghuni surga ada derajatnya. Tidak sama. Kita ini nanti kalau kita di akhirat juga tidak sama. Derajatnya beda-beda. Kita enggak tahu siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Tapi kita pasti berbeda karena amal kita berbeda-beda. Allah sebutkan juga dalam ayat yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bi sakhatin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir hum darajatun 'indallahi wallahu basirun bima ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah sama antara orang yang mengikuti keridhaan Allah yang masuk surga seperti orang yang pulang dengan membawa kemurkaan Allah masuk neraka? Tempatnya neraka jahannam, wa bi'sal masir, tempat kembalinya terburuk. Kata Allah, hum darajatun indallah. Penghuni surga derajat-derajat, penghuni neraka juga derajat-derajat. Yang menjadi patokannya kata Allah, Allahu basirum bima ya'malun. Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Ini menjadi patokan seorang pada tingkatan derajat yang mana. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang derajat-derajat di surga agar kita tidak terpedaya dengan kehidupan yang sedikit ini, agar kalau kita diberi kewenangan, diberikan harta, diberikan jabatan, diberikan kemampuan, diberikan kecerdasan, kita gunakan untuk akhirat kita. Kita gunakan untuk akhirat kita sehingga orientasi kita semua adalah akhirat. Baik. Jadi hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjelaskan tentang derajat-derajat di surga dan neraka. Papan tulisnya kecil ya. Tapi tidak apa-apa ya. Pertama kita akan bahas ya. Jadi kalau di surga disebut dengan darajat. Kalau neraka disebut dengan darokat. Darokat itu bahasa Arab artinya turun ke bawah. Kalau derajat naik apa? Ke atas. Jadi kalau surga yang paling rendah, yang paling bawah, surga tertinggi paling atas. Kalau neraka, neraka yang paling bagus itu yang paling atas. Yang paling bagus ya artinya, ya nggak ada yang bagus, semuanya hancur ya. Yang paling parah, yang paling apa? Yang paling bawah. Sebelum kita bicara surga, kita bicara neraka dulu. Karena Allah Maha Adil. Semuanya tidak dipukul rata oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sekarang kita bicara darokatun nar. Darokat bahasa Indonesia kita terjemahin derajat juga, derajat di neraka. Secara umum kita tahu bahwasanya tidak semua orang beriman, tidak semua orang Islam masuk surga, enggak. Ya, tidak semua orang mendapatkan syafaat Nabi SAW. Ada pelaku maksiat masuk neraka. Terlalu banyak hadis orang Islam masuk neraka, kemudian disiksa dalam waktu tertentu, kemudian dikeluarkan masukkan surga. Ya, oleh karena dalam hadis tatkala Nabi melewati sirat, Nabi lewat duluan. Setelah itu kaum muslimin lewat dan Nabi berdoa, Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan, selamatkan. Namun tidak semua selamat. Ada di antara mereka yang langsung selamat, ada di antara mereka yang terluka-luka akhirnya selamat, ada yang langsung cebur masuk dalam neraka Jahannam. Jadi kalau kita mau kasih tingkatan, kita mengatakan berlevel-level. Yang pertama makanya, yang pertama sebut dengan neraka ahli tauhid. Neraka pelaku maksiat dari ahli tauhid. Usatul muwahhidin. Ya, jadi pelaku maksiat dari ahli tauhid. Kita tahu bahwasanya ahli tauhid beda dengan orang kafir, orang musyrikin yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah berhala, menyembah manusia, menyembah nabi, menyembah dewa, semuanya kufar dan mereka kekal dalam neraka Jahannam. Mereka kekal dalam neraka Jahannam. Adapun ahli tauhid, mereka bakalan kalau mereka bermaksiat setelah ditimbang ternyata maksiat lebih banyak daripada kebaikannya, maka masuk neraka terlebih dahulu, namun tidak kekal. Akan ada waktu mereka akan dikeluarkan. Adapun orang-orang kafir, ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Adapun orang kafir dari kalangan ahlul kitab maupun orang-orang musyrikin, mereka ya kekal dalam neraka selama-lamanya. Maka kalau kita bilang neraka yang paling atas, nerakanya usad al-muwahhidin, yaitu para pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid, dari kalangan kaum muslimin. Yang kedua, nerakanya orang-orang kafir, nerakanya orang-orang kafir. Atau kalau orang bilang istilah sekarang non muslim, ya sama aja ya. Non muslim atau kafir sama saja. Ya, non muslim mungkin secara bahasa kenegaraan, tapi kalau secara istilah syar'i namanya apa? Kafir ya. Hasilnya kafir ya. Kita bilang orang non muslim ya, mereka tidak menyembah Allah, mereka musyrik, mereka menyembah berhala, mereka menyembah manusia, menyembah nabi, menyembah dewa, menyembah matahari, bukan menyembah Tuhan, maka mereka bukan muslim, mereka non muslim ya. Mereka kafir. Dan mereka di akhirat bukan di surga, tapi di mana? Kalau neraka kelihatan keras, bilang aja di non surga. Di mana? Non surga. Mereka non muslim tinggal di mana? Non surga. Non surga nanti non stop ya. Jadi orang-orang kafir ini kalau kita bagi, sebenarnya membagi orang kafir nerakanya bertingkat-tingkat ya. Level yang atas disebutkan level yang paling ringan ya. Ini orang kafir yang sangat baik, yang baik-baik. Contohnya Abu Talib. Dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, diriwayatkan dari sahabat banyak. Dari Abu Hurairah, dari Abbas bin Abdul Muttalib bin Abbas, dari Abu Sa'id Al-Khudri, 4 sahabat meriwayatkan bahwasanya Abu Talib di neraka karena dia tidak mau masuk Islam. Di akhir hayatnya didatangi oleh Nabi SAW, didakwahi untuk masuk Islam, tapi dia enggan karena ada Abu Jahal yang memprovokasi. Abu Jahal mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, kau benci dengan agama bapakmu? Kata Abu Talib, tidak mau masuk Islam. Akhirnya wa aba yaqula ila Allah, tidak mau masuk Islam. Maka kata Nabi SAW, dia pun masuk neraka. Kata Nabi SAW, ahwanu ahli nari adzaban yaumal qiyamah Abu Talib. Wa huwa munta'ilun bin alain minan nar yagli minhuma dimaguhu. Orang yang paling ringan azabnya pada hari kiamat kelak adalah Abu Talib. Dia memakai sendal dari api, maka mendidihlah otaknya. Ini neraka yang paling ringan bagi nerakanya orang kafir, yang paling ringan bagi siapa?
Abu Talib. Dalam hadis kata Nabi SAW, laula ana lakanna fi darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena saya di neraka yang paling bawah. Waktu Al-Abbas tanya kepada Rasulullah SAW, Al-Abbas pamannya Nabi, dan ini saudaranya Abu Talib. Abu Talib pamannya Nabi, Abu Lahab pamannya Nabi, Al-Abbas bin Abdul Muttalib juga pamannya Nabi. Maka Al-Abbas bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan pamanmu Abu Talib? Kana yahutuka, kana, dulu dia melindungimu, dulu dia berjuang untukmu. Apa yang kau lakukan dengan pamanmu? Kata Nabi SAW, huwa fi dahdahin minan nar. Dia berada di neraka yang paling ringan, ya. Kalau bukan saya, karena saya dia sudah di neraka yang paling bawah. Dahdah itu kalau bahasa Arab seperti sungai yang lagi surut. Kemudian ada sisa percikan sedikit air yang mengalir sedikit, yang sungai ketinggian air tersebut tidak melewati mata kaki, jadi rendah. Nah, kalau orang lewat di sungai tersebut, air tersebut hanya mengenai bagian kaki yang paling bawah. Itu namanya dahdah. Oleh karenanya kata Nabi, huwa fi dahdahin minan nar. Dia berada di percikan api sedikit yang ada kena kakinya, tetapi yagli minha dimaguh, tapi otaknya mendidih. Dari sini dia tahu bahwasanya Allah Maha Adil. Ya, orang kafir bertingkat-tingkat. Kalau masuk surga tidak ada jalan kecuali mentauhidkan Allah. Ya, orang kafir sebaik apapun, tapi kalau ternyata musyrik kepada Allah, tidak ada ampun baginya. Terlalu banyak ayat menjelaskan hal ini. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bih." Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Syirik tidak ada ampunan, ya. Nah, orang musyrik berbeda-beda. Ada yang baik. Kita dapati, ya, terutama mungkin antum yang bersafar di mana tinggal luar negeri, dapat sebenarnya orang kafir baik-baik, non muslim, ramah, kadang bantu. Kita perlu dakwahi mereka. Mereka punya hak untuk kita dakwahi. Sebagian mereka mungkin nggak ngerti agama, mungkin mereka dikasih udzur oleh Allah, itu urusan akhirat. Tapi kita lihat ini mereka banyak yang sebenarnya baik tapi tidak ngerti. Ya, kemarin kasus kemarin teman saya di Australia cerita waktu pengumuman di mana? Di New Zealand. Sampai orang-orang datang ke masjid, teman-teman, orang-orang bule datang kasih bunga, mereka nangis. Dia nggak ngerti, ya. Ya, kita bilang, aduh, sayang. Makanya Nabi dulu sengaja mengirim orang untuk berdakwah. Nabi ngirimin Muaz bin Jabal berdakwah di Yaman, mendakwai orang Nasrani dan Yahudi. Ya. Nabi kirim surat ke Raja Heraklius agar mereka, mungkin di antara mereka ada yang baik bisa masuk Islam, mungkin mereka nggak ngerti. Maka mereka punya hak untuk kita dakwahi, ya. Untuk kita dakwahi. Nah, orang-orang kafir bertingkat-tingkat. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang kejam, ada yang membunuh, ada yang merampok, ada yang memperkosa, ada yang jujur, ada yang adil, ada yang baik, ya. Maka itu tidak disikapi oleh Allah dengan sama, bertingkat-tingkat. Yang baik tentu nerakanya beda dengan yang jahat, ya. Abu Talib, kalau kita mau bandingkan dengan kita ini istilahnya jasa kita nggak ada apa-apanya dibanding Abu Talib. Abu Talib dulu rela mati bela Nabi SAW. Kita, jasa kita sedikit. Tapi karena dia kafir, kata Allah, ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatum illa annahum kafaru billah. Tidaklah menghalangi mereka dari terpenuhi, diterima amal mereka, nafkah mereka, kecuali karena mereka kafir kepada Allah. Seandainya mereka beriman, mereka dapat surga yang tinggi. Makanya orang kafir kalau beriman, seluruh kebaikannya jadi amal soleh. Selama dia hidup, dia kafir, dia baik sama orang tua, semua jadi orang amal soleh. Tapi kalau dia meninggal dalam kondisi kafir, percuma, tidak ada faedahnya. Taib, ini Abu Talib yang paling ringan. Setelah itu, level berikutnya, ya, level sebagian ahli tafsir dalam buku tafsir mereka mengatakan level Yahudi dan Nasrani, Ahlul Kitab. Mereka, meskipun mereka kufar, kekal dalam neraka, tapi mereka Ahlul Kitab, mereka kenal Allah, mereka tahu sebagian para nabi, tapi mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, level berikutnya yang lebih bawah lagi, ya, level kafir-kafir yang lain. Penyembah berhala, penyembah patung, penyembah matahari, penyembah rembulan, penyembah bintang, ya. Yang mereka mungkin tidak kenal sama namanya Allah, tidak ada mengenal para anbiya dan yang lainnya, mereka lebih di bawah lagi. Kemudian yang terakhir, level orang-orang munafik.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sungguhnya kata Allah, orang-orang munafik itu di dasar yang paling bawah dari neraka. Saya bilang di neraka itu darokat, ke bawah. Dan orang-orang munafik ini level yang paling bawah. Kenapa mereka levelnya paling bawah? Karena mereka mengumpulkan dua perkara. Orang-orang kafir asli, mereka jelas KTP-nya non-muslim. KTP-nya kafir ya. KTP-nya, kalau orang munafik, KTP-nya Islam. Tapi hatinya benci dengan Islam. Sehingga dia menggabungkan dua perkara. Pertama, kekufuran. Yang kedua, penipuan. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Wa huwa khadi'uhum. Mereka menipu Allah Subhanahu wa taala. Mereka menipu kaum mukminin. KTP-nya Islam, tapi dalam hatinya benci terhadap Islam. Mereka tidak suka, misalnya benci dengan penerapan syariat Islam. Mereka benar tidak suka dan mereka benci dengan hal tersebut. Ya, kita orang Islam nggak boleh begitu ya. Ya kalau ada, alhamdulillah. Kalau belum bisa, sampai kapan bisa nggak ada masalah. Tapi kalau sejak awal sudah mengatakan benci, tidak cocok di zaman ini, menghina, ini bahaya. Bahaya, kita benci dengan syariat yang Tuhan kita turunkan ya. Tapi kalau kita bilang mungkin belum pas, belum ini, itu lain cerita. Tapi kalau benci, kemudian menghina, merendahkan, ya, maka ini adalah kemunafikan. Dan ini sudah ada sejak dahulu. Di zaman Rasulullah SAW, orang munafik sudah ada. Sampai waktu dalam perang Uhud, 1000 orang berjalan, ingin berperang melawan orang-orang kafir Quraisy, tiba-tiba mundur 300 orang. Dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan itu orang munafik. Di zaman Nabi sudah muncul. 300 orang mundur. Sampai ketika mereka mundur, para sahabat khilaf. Sebagian sahabat yang tinggal 700, musuh 3000. Ini 1000 orang, lawan 3000. Dari 1000 itu 300 mundur. Maka kemudian sahabat berkata, "Ya Rasulullah, sebelum kita melawan Abu Jahal dan kawan-kawannya, kita lawan dulu 300 orang ini. Selesaikan 300 ini, baru lawan berapa? 3.000. Maka Allah tegur, "Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adallallah." Ya, kenapa kalian terpecah menjadi dua golongan? Ya, biarin aja mereka. Biarin, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan terhina dengan perbuatan mereka. Dan Allah mengatakan, bahkan ada orang-orang munafik yang Nabi tidak tahu. Kata Allah, "Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiquna wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marratain." Kata Allah, di antara sekeliling kalian ada orang-orang Arab Badui yang mereka orang-orang munafik. Demikian juga dari penduduk kota Madinah ada orang munafik, la ta'lamuhum, kau tidak tahu mereka wahai Muhammad, nahnu na'lamuhum, kami yang tahu. Nabi tidak tahu isi hati manusia orang. Nabi tidak tahu isi hati orang. Ya. Nabi tidak tahu isi hati orang. Makanya Allah mengatakan, ada orang munafik yang Allah kasih tahu, ada orang munafik Allah tidak kasih tahu. Tapi kata Allah, nahnu na'lamu, kami tahu, engkau tidak tahu ya Rasulullah. Kalau di zaman Nabi, saya maunya kasih antum logika aja. Kalau di zaman Nabi ada orang munafik, apalagi zaman sekarang. Apalagi jangan nanti bilang enggak ada orang munafik, banyak orang munafik. Kita enggak tuduh-tuduh, enggak, tapi hati-hati. Kata Allah, humul adu fahdharhum. Mereka musuh sungguhnya, waspadalah. Mereka musuh sungguhnya, maka waspadalah. Ciri-ciri mereka jelas. Mereka benci dengan Islam. Mereka suka kekufuran yang merajalela. Mereka suka kemaksiatan yang merajalela. KTP mereka Islam, tapi mereka tidak suka dengan ajaran Islam. Sampai terungkap dari sebagian mereka. Mereka mengatakan agama Muhammad sudah expired. Salah seorang tokoh liberal mengatakan demikian. Ya, karena kebetulan Pak Konjen disertasi saya tentang orang dai Islam liberal. Ya, dari Islam liberal, saya tahu bagaimana akidah mereka, saya baca disertasi mereka, saya baca tulisan mereka, jadi saya bicara di atas ilmu, saya tahu tentang mereka, bahaya. Saya tidak tahu bicara dunia, tapi bicara agama bahaya. Ya, mereka merusak moral kaum muslimin. Nah, hati-hati, ini munafik yang berbahaya. Kalau di zaman Nabi banyak munafik, kalau di zaman sekarang, ya, ini nerakanya paling bawah. Waliyadzubillah. Inilah tingkatan orang-orang munafik atau orang-orang kafir di akhirat kelak. Ternyata Allah Maha Adil. Kata Allah, walikullin darajatum mimma amilu, masing-masing memiliki derajat sesuai dengan amalan mereka. Hum darajatun indallah. Kata Allah, mereka bertingkat-tingkat di sisi Allah. Ya, wallahu basirum bima ya'malun. Allah mengetahui apa yang mereka
kerjakan. Taib, sudah ini? Kalau sudah, saya mau hapus, saya mau tulis derajat-derajat. Sebentar, biasanya orang foto dulu, sebentar. Penuntut ilmu zaman now ya. Tidak nyata di foto. Hah? Putar, nanti hapus lagi. Putar, bisa diputar? Ya nanti dihapus belakang. Biar foto dulu. Sudah foto? Sudah ya. Oke. Kalau sudah foto enggak apa dihapus. Karena papan tulisnya kecil. Saya biasanya kalau pengajian Indonesia papan tulis besar. Kita di Oman ya. Di mana? Di Dubai ya. Mungkin papan tulisnya kecil-kecil. Alhamdulillah spidolnya berwarna ya. Baik. Hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan bahas topik berikutnya tentang darajatul jannah. Ini yang sangat memacu kita untuk banyak beramal soleh, untuk berhati-hati dalam bersikap, dalam berkata dan berbuat, karena kita ingin berpacu dalam meraih surga ya. Baik. Adapun dalil-dalil tentang hal ini, apa dalilnya? Maka bisa kita klasifikasikan menjadi dua ya. Pertama, dalil-dalil Al-Quran. Kemudian yang kedua, dalil-dalil dari hadis atau dari sunnah, as-sunnah. Bahwasanya surga itu bertingkat-tingkat. Saya katakan tadi, ini konsekuensi dari Maha Adil Allah Subhanahu wa taala. Pasti surga bertingkat-tingkat, sebagaimana neraka bertingkat-tingkat. Mungkin Allah samakan antara seorang yang rajin mengaji 1 hari 2 jam, 1 jam, ada yang mengaji cuma 1 hari 1 lembar, ada yang tidak mengaji tiap hari ya. Ada yang sholat malam setengah jam, ada yang cuma sedikit ya. Tentunya berbeda-beda. Ada yang berbakti kepada orang tuanya, yang cuma pelit-pelit sama orang lain, tidak akan sama oleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun dalil Al-Qur'an sangat banyak. Di antaranya Waraqah. Kata Nabi, fa inni ra'aitu lahu jannatan aw jannatain. Saya melihat dia mendapatkan 1 surga atau 2
surga. Jadi seorang bisa jadi dapat satu kerajaan, bisa dapat dua kerajaan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi seorang takut kepada Allah mendapatkan dua surga. Zawata afnan. Kemudian Allah menyebutkan tentang air, mata airnya. Kata Allah, "Fihima ainani tajriyan." Di surga tersebut ada dua mata air yang mengalirkan air. Seperti air mengalir, bukan sungai. Allah tidak bicara tentang sungai, bicara tentang mata air. Tapi keluar airnya itu mengalir seperti sungai. Allah sebut tentang bidadarinya. Fihinna qasiratut tarf lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Dalam surga tersebut ada bidadari-bidadari yang selalu menundukkan pandangan, tidak pernah melihat kepada laki yang lain, ya, tidak pernah disentuh oleh manusia, tidak disentuh oleh jin. Ka'annahunna yaqutu wal marjan. Mereka begitu indah sampai begitu sangat putih dan bening-bening tubuh mereka, seperti putih seperti mutiara, bening seperti intan berlian. Kayak apa enggak tahu deh. Ya. Kita sudah punya surga, sudah punya bidadari di rumah ya. Alhamdulillah. Tapi bidadari tingkatnya beda. Taib. Setelah itu Allah sebutkan, karena bidadari juga pada hadir pengajian. Para hadirat ya. Tadi Pak Konjen nggak lupa ya. Kadang-kadang saya pengajian saya dilihat ibu-ibu. Kadang-kadang saya habisi ibu-ibu, ternyata ibu hadir, saya lupa. Ingatin. Jangan sampai salah ngomong ya. Urusannya panjang nanti. Taib. Jadi setelah Allah menyebut tentang dua surga, Allah sebutkan wa min dunihima jannatan, dan selain dua surga itu ada dua surga yang lain. Nah, kata Syekh Abdurrahman bin Sa'd dalam tafsirnya Taisir Al-Karimir Rahman, ini surga yang kedua ini surga umum buat kaum mukminin secara umum, yang di atas surga spesial, anbiya, para syuhada, para siddiqin, para orang-orang yang hebat. Yang kedua Allah sebutkan wa min dunihima jannatan. Allah sebutkan kenikmatan, Allah sebutkan mata airnya, Allah sebutkan bidadarinya. Di antaranya waktu Allah sebutkan mata airnya, kata Allah, "Fihima ainani nadhakhatan." Di dua surga tersebut ada dua mata air yang memancarkan. Yang di atas tadi mengalir, lebih hebat daripada sekedar apa? Memancarkan air. Jadi kata para ulama, mata airnya berbeda. Bidadari juga Allah sebutkan, "Fihinna khairatun hisan." Ya, lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Hurum maqsuratun fil khiyam. Bosnya di surga tersebut ada wanita-wanita yang dipingit, di kemah-kemah. Mereka tidak pernah keluar-keluar, tidak pernah keluyuran. Mereka menunggu kedatangan suami-suami mereka. Hurum maqsuratun fil khiyam. Mereka terpingit dalam kemah-kemah tersebut. Intinya ini dua dalil bahwasanya surga bertingkat-tingkat. Allah sebutkan yang jadi pertama kata surga para ulama spesial, air mata airnya berbeda. Surga orang-orang secara umum kaum mukminin semuanya indah, semuanya spesial, tapi di atas lebih hebat daripada yang di bawah. Semoga kita semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Taib. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya surga bertingkat-tingkat. Allah sebutkan dalam surat Al-Waqiah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kuntum azwajan thalatha." Dalam surat Al-Waqiah. Kata Allah, "Wa kuntum azwajan thalatha." Kalian tiga golongan. Ya, tiga golongan. Pertama kata Allah, "Fa ashabul yamin ma ashabul yamin. Wa ashabul maimanati ma ashabul maiman." Pertama, ashabul maimanah. Golongan kanan. Surga maksudnya. Kemudian wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Golongan kiri. Setelah itu kata Allah, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. As-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Ini yang lebih spesial lagi. Jadi ternyata kata Allah dalam Al-Quran, wa kuntum azwajan salatha, kalian tiga golongan. Ternyata Allah jadikan penghuni neraka satu golongan, Allah jadikan penghuni surga dua golongan. Ini yang pertama, ini yang kedua. Al-muqarrabun ini lebih tinggi daripada ashabul maimanah, ashabul yamin. Dua-duanya penghuni surga, tapi al-muqarrabun artinya dalam bahasa Indonesia artinya yang didekatkan. Dia didekatkan kepada Allah, orang-orang spesial. As-sabiqun as-sabiqun, orang yang berlomba-lomba. Ada orang baik-baik, ada yang berlomba dalam kebaikan, ada. Ada yang baik, rata-rata insyaallah baik, tapi ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, mereka ini spesial. Kata Allah,
Ulaikal muqarrabun, mereka orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin na'im, mereka berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kata Allah, "Tsullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin." Mereka sekelompok kecil dari orang-orang yang pertama dan mereka orang-orang banyak dari kelompok orang pertama dan hanya golongan kecil dari orang belakangan. Spesial. Orang dulu lebih mudah masuk jadi muqarrabun. Tidak banyak fitnah, tidak banyak YouTube, tidak banyak Facebook, tidak banyak. Sekarang, aduh, kita lihat macam-macam. Kita dengar macam-macam. Bukan cuma melihat dan mendengar, kita komentar macam-macam. Kita tulis status macam-macam. Sehingga berat. Sekarang zaman apa? Fitnah. Adapun ashabul yamin, kata Allah, "Tsullatum minal awwalin wa tsullatum minal akhirin." Banyak dari orang terdahulu dan banyak dari orang belakangan. Lebih mudah ashabul yamin. Kalau ini yang masuk dari orang belakangan cuma apa? Sedikit, berat. Ini dalil bahwasanya Allah mengatakan dalam ayat ini surga dua apa? Tingkatan. Ada yang ashabul maimanah dan ada ashabul al-muqarrabun, as-sabiqun as-sabiqun. Makanya di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma in kana min ashabil yamin, fasalamun laka min ashabil yamin. Wa amma in kana minal muqarrabin, farauhu wa rauhanu wa jannatu na'im. Wa an kana minal mukadzibin adh-dhalin." Allah sebutkan juga tiga di akhir dari surat Al-Waqiah. Baik. Ini dalil bahwasanya surga bertingkat-tingkat. Di antara dalil surga bertingkat-tingkat, Quran surat Al-Mutaffifin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal abrara lafi na'im." Jadi dalam surat Al-Mutaffifin Allah bagi surga menjadi dua. Surga al-abrar dan surga al-muqarrabin. Al-abrar sama al-muqarrabin. Yang paling tinggi surga al-muqarrabin. Di bawahnya ada surga al-abrar. Allah mulai dengan al-abrar. Kata Allah, "Innal abrara lafi na'im." Sungguhnya orang-orang al-abrar, siapa al-abrar? Itu orang yang banyak melakukan kebajikan. Lafi na'im, sungguh-sungguh mereka dalam kenikmatan. Kata Allah, "Alal araiki yanzurun." Mereka di atas dipan-dipan sambil memandang. Apa yang mereka pandang tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im, tapi engkau lihat mereka, wajah mereka berseri-seri akibat memandang tersebut. Yusqawna min rahiqim makhtum, dan mereka diberi minum dengan khamar yang murni. Rahiq itu khamar yang murni. Makhtum, distempel. Ada yang bilang ditutup, tidak pernah dibuka. Ya, kalau orang dulu, sebagian kawan-kawan penggemar minum khamar, mereka bilang khamar itu lezat, semakin lama, semakin panjang umurnya, semakin apa? Lezat. Ya. Semakin lezat. Ya. Dan ini disebutkan rahiq, khamar yang murni. Dan khitamuhu misk, kata Allah, kalau sudah selesai minum, maka akan keluar bau minyak kasturi. Minyak kasturi. Ini kenikmatan yang dirasakan oleh al-abrar. Jadi, biar antum tahu ya. Al-Mutaffifin, Allah sebutkan surga ada dua. Pertama surga apa? Al-abrar. Al-abrar. Yang kedua surga apa? Al-muqarrabun. Nah, al-abrar ini tadi kata Allah Subhanahu wa taala, minumnya rahiq. Rahiq tadi apa? Rahiq tadi khamar yang murni. Kemudian kata Allah, khitamuhu misk. Kalau orang minum itu keluar bau aroma yang indah, minyak kasturi. Kemudian kata Allah, di antara sifat minuman mereka, kata Allah, wa mizajuhu min tasnim. Ternyata campuran khamar tersebut dari tasnim. Tasnim itu apa? Jadi khamar tadi, rahiq, dicampur dengan tasnim. Tasnim itu apa? Kata Allah, aina yashrabu bihal muqarrabun. Tasnim adalah mata air yang Allah siapkan bagi minuman orang-orang al-muqarrabun. Jadi ternyata minumannya ada dua model ya. Untuk al-abrar, minumannya tadi apa? Rahiq dicampur apa? Plus tasnim. Campur dikit, nggak banyak-banyak. Al-muqarrabun minumannya apa? Tasnim murni semuanya.
Ternyata Allah membedakan antara nikmat al-abrar dengan nikmat al-muqarrabun dari sisi minuman sudah berbeda. Untuk yang al-abrar, minumannya rohik, khamar, dicampur sedikit dengan apa? Tasnim. Itu sudah nikmat luar biasa. Nah, al-muqarrabun, minumnya semuanya apa? Tasnim. Jadi ibarat kalau ada ini rohik, cuma dikasih madu sedikit, tasnim. Kalau yang muqarrabun, semuanya dari madu. Lebih enak yang mana? Jelas lebih enak mana? Tasnim. Nah, ini penjelasan bagi kita bahwasanya tatkala Allah membedakan surga antara al-abrar dengan al-muqarrabun, berkonsekuensi nikmat juga berbeda. Nikmat juga berbeda antara nikmatnya al-abrar dengan nikmatnya al-muqarrabun. Dua-duanya dalam kebahagiaan. Tidak ada kesedihan bagi mereka. Tidak ada kekhawatiran. La khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Setiap orang masuk surga tidak ada sedih, tidak ada kekhawatiran. Tetapi nikmat berbeda-beda. Kalau minumannya aja berbeda-beda, berarti ihsannya juga beda, bidadari juga jelas harusnya apa? Berbeda. Dan bidadari bertingkat-tingkat, tidak sama ya. Maka dalam hadis kata Nabi SAW, Man kadhama ghaidhan wa huwa yaqdiru ala an yunafidhahu, da'ahu Allahu yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu min ayil huri sya'a. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menahan rasa amarahnya, padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat kelak sampai dia suruh pilih bidadari mana yang dia sukai. Berarti bidadari beda-beda enggak? Beda-beda. Orang Dube saja ceweknya beda-beda enggak sama. Orang Makassar juga beda-beda. Indonesia juga beda-beda. Orang Sunda juga beda-beda. Bidadari nama sama bidadari tapi modelnya berbeda-beda. Nah, bidadari abrar dengan bidadari muqarrabun mestinya berbeda. Mestinya sama berbeda. Kalau minuman bisa berbeda apalagi bidadarinya, istana dan seterusnya. Ini dalil bahwasanya surga bertingkat-tingkat. Cari dari lagi ya, terakhir ya. Biar enggak kelamaan. Baik. Berikutnya, ini sudah ya. Kalau sudah tolong difoto, saya mau hapus. Biar sebentar ribet. Antum situ aja biar kena foto. Biar sah. Sudah. Oke. Yang dalil terakhir yang ini sebenarnya banyak dalil, tapi di antara dalil yang terakhir yang kita bacakan dalam surat Fatir. Jadi Allah berfirman dalam surat Fatir, "Tsumma awratsnal kitaba alladziina astafaina min ibadina, faminhum dzalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir atau azim." Ya, nanti antum lihat saya agak lupa ya. Kemudian kata Allah, "Jannatu adnin yadkhulunaha." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, kami kemudian mewariskan Al-Quran, Alkitab, kepada 3 golongan manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faminhum dzalimun li nafsi." Yang pertama, dzalimun li nafsi. Yang menzalimi diri sendiri. Ini pelaku maksiat. Tapi dia banyak kebaikannya. Makanya Allah dalam Al-Quran, dalam surat Taubah kata Allah, wa akharuna i'tarafu bidzunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Dan ada sekelompok manusia yang lain yang mereka menzalimi, melakukan dosa-dosa, mereka campurkan kebaikan dengan keburukan. Itulah zalimun li nafsi. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Muqtasid artinya yang sedang. Yang sedang ini apa maksudnya kata para ulama dalam buku tafsir mereka? Yaitu yang melakukan yang wajib-wajib saja, yang sunnah-sunnah malas. Yang haram-haram ditinggalkan, makruh-makruh dikerjain. Makruh kan apa-apa ya. Tapi yang haram dia tidak mau. Tapi dia yang wajib-wajib saja, yang sunnah-sunnah kurang semangat. Dia sedang. Tapi ini golongan kedua. Yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairat. Kata Allah, sabiqun bil khairat. Yang berlomba-lomba dalam kebajikan. Yang berlomba dalam kebajikan. Kemudian setelah itu Allah mengatakan jannatu adnin yadkhulunaha. Jannatu adnin yadkhulunaha. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Mereka masuk dalam surga Aden yang mereka seluruhnya masuk. Tiga-tiga ini masuk.
Jadi di sini ada namanya wawu al-jamaah. Wawu al-jamaah yang kalau kita artikan dalam bahasa artinya mereka. Jadi tatkala Allah mengatakan surga Aden, mereka masuk di dalamnya. Mereka ini, kata para ulama, kembali kepada 3 golongan ini. Dan ini salah satu ayat yang dikatakan oleh para ulama, arja ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling memberi harapan kepada kita untuk masuk surga. Kenapa? Ternyata penghuni surga bukan cuma orang hebat-hebat saja. Di antara mereka ada yang zalimul li nafsi, yang juga bermaksiat. Tapi Allah sayang sama mereka, masih banyak kebaikannya, atau Allah ampuni mereka, Allah alam. Yang jelas, mereka bukan orang yang lurus-lurus terus. Terkadang mereka belok kanan, belok kiri. Terkadang kiri nggak balik-balik. Baliknya belakangan. Tapi kalau muktasid jelas, ini maksiat nggak mau dia. Masya Allah. Nah kita kira-kira di mana? Yang pertama, kedua, ketiga? Udah jelas yang mana? Tunjuk aja sendiri ya. Jangan terlalu pede ya. Kita siapa? Dia Dubai. Siapa yang mau tundukkan pandangan di Dubai coba? Kemarin saya pergi Burj Khalifa, musibah kesana. Tapi saya bilang harus ke sana wajib. Kalau nggak sah pergi di Dubai. Tapi sana ya Allah musibah. Boleh buat. Tapi intinya, kita mau bicara, kita jujur saja. Mau ini 2 berat. Mudah-mudahan Allah ampuni kita dimasukkan ke sabiqun bil khairat. Tapi kalau kita bicara kenyataan, kebanyakan kaum muslimin zalimul li nafsi. Oleh karenanya Allah menyebutkan mereka yang pertama, kata para ulama, karena menunjukkan luasnya rahmat Allah. Kebanyakan penghuni surga ini modelnya zalimun li nafsi, melakukan maksiat. Tapi dia melakukan kebajikan, mudah-mudahan Allah ampuni mereka, mudah-mudahan kebajikan lebih banyak daripada kemaksiatannya, Allah timbang dan lain-lainnya. Zalimun li nafsi. Yang kedua muktasid, yang ketiga sabiqun bil khairat. Ini semua menunjukkan bahwasanya surga bertingkat-tingkat. Ada surga zalimun li nafsi, ada surga muktasid, ada surga sabiqun bil khairat. Semuanya masuk surga dengan tingkatan yang berbeda-beda. Baik, kalau sudah, kita lanjut pada dalil-dalil dari sunnah. Masih ada waktu kan? Rasulullah SAW bersabda, Inna fil jannati, dalam Sahih Bukhari, Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahina fi sabilillah. Ma baina darajatain kama baina sama'i wal ard. Kata Allah, sungguhnya di surga ada 100 derajat. Ya Allah siapkan bagi orang-orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antara derajat yang satu dengan derajat yang kedua seperti langit dan bumi. Ini hadis khusus berbicara tentang para mujahidin fi sabilillah. Pekerjaan yang sangat berat. Tetapi kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, meskipun yang disebut tentang mujahidin ini sekedar contoh, amalannya juga demikian bertingkat-tingkat. Sebagaimana orang berjihad bertingkat-tingkat sampai 100 tingkatan. Ada orang berjihad benar karena Allah, ada berjihad karena ria, ada berjihad karena ingin dunia, macam-macam, sampai Allah begitu detailnya membagi orang berjihad sampai 100 apa? Tingkatan. Berarti detail atau tidak? Detail. 100 tingkatan. Bukan cuma 2 tingkatan. Misalnya kalau orang penduduk dunia kita bagi mungkin ya, super kaya, kaya, terus apa lagi? Agak kaya, agak miskin, miskin, super miskin. Di bawah, di angka bawah. Tapi lihat, untuk masalah penghuni surga dari mujahidin Allah sampai 100 apa? Derajat. Nah, kata Ibnu Hajar rahimahullah, demikian juga yang lain. Orang sholat juga bertingkat-tingkat, tidak sama. Orang berbakti kepada orang tua juga apa? Bertingkat-tingkat, tidak sama. Tidak sama. Ini dalil bahwasanya surga bertingkat-tingkat. Yang jadi menakjubkan di sini, ma bainad darajatain, antara tingkat yang satu, tingkat yang kedua, kama baina sama'i wal ard, antara langit dan apa? Bumi. Bukan antara gunung dengan lembah, tidak. Antara langit dan bumi. Tahu jaraknya langit dan bumi berapa kilo? Ada yang pernah ukur? Jauh, jauh banget. Berarti surga itu luar biasa tingkatannya. Antara satu dan yang lain, tingkatnya sangat jauh. Dalil yang kedua, kata Nabi SAW, Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seorang laki-laki diangkat derajatnya di surga. Maka dia heran, anna lihadza, kok bisa derajatku ditingkatkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, bistighfari waladika laka, karena anakmu sering mohon ampunan buat engkau. Luar biasa. Makanya ente harus punya anak-anak yang soleh. Kalau ente punya anak 5 orang yang soleh, soleha, semuanya doain ente, Masya Allah.
Ente udah meninggal dunia, ada yang doain terus, ya Allah ampunilah abiku ya Allah. Abiku dulu bahlul ya. Abiku dulu nakal, ibu saya sering Allah ampuni abiku ya. 5 orang doain kita, mudah-mudahan derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Makanya ente harus berusaha punya anak yang soleh. Kalau ente nggak hafal Quran, juz amma belum selesai, anak-anak jangan sampai seperti itu. Jangan bahlul seperti ente ya. Ente berusaha anak ente punya hafalan lebih daripada antum. Antum berusaha anak-anak lebih soleh, lebih rajin ke masjid daripada antum. Berusaha. Karena anak soleh itu aset yang paling berharga buat kita. Setelah kita meninggal dunia, yang mendoakan kita, setia mendoakan kita adalah anak-anak kita. Kita berharap doa dari kawan-kawan, jarang kita doain kawan-kawan kita. Benar atau tidak? Antum yang doain, coba sama antum, jujur. Antum sering doain teman ente enggak? Jujur, sering doain kawan enggak? Hampir enggak pernah. Kecuali kawan tersebut sakit, semoga cepat sembuh. Atau meninggal baru semoga diampuni. Tunggu didoain kawan, ente meninggal dulu baru didoain apa? Kawan. Tapi kalau setia tiap malam doain siapa? Saya Ustadz, tunggu doa dari ente, kapan ente doain saya? Apa yang ente ada yang bangun malam sholat, ya Allah Ustadz Firanda ampuni dosa-dosanya. Mana ente? Enggak ada kan? Enggak ada. Paling doain istri saya, anak saya, ibu saya ya. Yang paling setia doakan kita adalah anak-anak kita. Yakin itu. Jadi yang paling aset paling berharga bagi kita siapa? Anak-anak. Makanya ente harus berkorban. Untuk bisa mendidik anak-anak itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan, duit, waktu, tenaga agar anak-anak menjadi anak-anak soleh. Karena tadi inna rajula la turfa'u darajatu fil jannah. Seorang diangkat derajat di surga. Kenapa? Anaknya doain. Bistighfari waladikalaka. Karena anakmu sering mendoakan engkau. Kalau ente punya anak 5 orang semua soleh, semua doain ente 5 orang. Bagaimana kalau ente punya anak 30 coba? Semuanya doain. Luar biasa. Bagaimana caranya bukan urusan saya. saya cerita, teman saya cerita, ya Firanda, kita di Madinah, ada di Saudi, ada teman saya, anaknya banyak, anaknya 13, laki-laki semua sholat di masjid sama dia. Masya Allah, ada satu dia yang masih kecil, lari sana lari sini, dia tahan dia, kamu ibumu yang mana katanya. Dia lupa ini anaknya 13, yang satu ibunya yang mana. Kamu ibumu yang mana? Saking banyaknya anaknya. Kawan saya ketemu kemarin, bayangkan. Ini ada ibu ya? Ada. 55 bersaudara, Masya Allah. 55 bersaudara. Bayangkan. Saya pernah diundang makan di Madinah, di Yutama, sekitar 80 km di Madinah. 24 bersaudara. Siapkan kambing guling besar, Masya Allah. Banyak sekali keluarganya, 24 orang. Masya Allah. Jadi kalau kita punya anak banyak, soleh-solehan, Masya Allah. Doain kita. Kalau kita punya nggak banyak, udah duit, didik baik-baik ya. Didik baik-baik ya. Karena kalau ente berusaha mencari banyak jadi masalah, nanti buyar semuanya. Udah yang ada dinikmati, dididik baik-baik ya. Nanti kita majelis khusus itu. Baik, kita lanjutkan. Hadirin hadirat subhanahu wa ta'ala. Jadi ini dalil bahwasanya surga bertingkat-tingkat. Di antara dalil bahwasanya surga bertingkat-tingkat, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihna ahlal ghurafi, inna ahlal jannati la yatara'awna ahlal ghurafi min fawqihim." Kama yatara'awna al-kawkab ad-durri al-ghabir fil masyriq awil maghrib litafadhuli ma bainahuma. Kata Nabi SAW, sungguhnya ahlul jannah melihat al-ghuraf. Al-ghuraf itu surga yang lebih tinggi lagi. Yatara'awn itu melihat seperti begini. Jadi bukan ke atas tapi begini lihatnya. Yatara'awn sebagaimana penghuni surga al-jannah melihat penghuni surga al-ghuraf, ahlul ghuraf, seperti melihat bintang yang terang benderang yang akan terbenam di arah timur atau barat. Jadi jarak antara surga yang satu dengan yang lain sangat jauh. Jadi bukan cuma tinggi, jaraknya juga jauh. Tinggi dan apa? Jauh. Kata Nabi SAW, litafadhuli ma bainahuma. Karena perbedaan antara keduanya. Jadi jaraknya sangat jauh. Yang terakhir, dalil dari hadis. Kata Nabi SAW, yuqalu li sahibil Qur'an. Dikatakan kepada orang yang ahli Al-Quran. Tadi hafal Quran, yang ahli tajwid. Pokoknya dia suka baca Quran. Iqra wartaqi warattil kama kunta turatil fid dunya. Bacalah engkau di akhirat kelak dan naiklah engkau derajatmu di surga. Bacalah dengan tartil sebagaimana kau baca di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Sungguhnya kedudukanmu di surga pada ayat yang terakhir kau baca. Semakin dia banyak baca Al-Quran, derajat semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Oleh karenanya, sebagian ulama menganggap surga itu derajatnya banyak. Sebanyak jumlah ayat di Al-Quran, ini pendapat Ibnul Mulaqin, gurunya Ibnu Hajar. Demikian juga pendapat Ibnu Hajar, riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga banyak ulama. Demikian juga
dalam kitab Ma'alimus Sunan, ya, Al-Khattabi, yang mengatakan bahwasanya jumlah derajat di surga itu sebagaimana jumlah ayat dalam Al-Quran. Al-Quran jumlahnya berapa ayatnya? 6.200 sekian. Nah, surga itu juga bertingkat-tingkat sampai segitu tingkatannya. Setiap tingkat satu dengan yang lainnya seperti langit dan bumi. Nah, dari sini ente tahu bahwasanya surga itu banyak tingkatannya. Anda harus berpacu, hidup cuma sebentar. Yang rambutnya sudah putih, jangan malas-malasan lagi. Ya, yang masih muda jangan merasa akan hidup lama. Betapa banyak muda meninggal dari sebelum yang tua. Oleh karenanya kita nggak tahu kita derajat yang mana kalau kita masuk surga. Kalau kita masuk surga, semoga Allah masukkan dalam apa? Surga. Derajat itu berbeda, bisa jadi teman Anda ternyata sudah tingkat 4.700, ente masih tingkat 2. Sungguh jauh berbeda. Dulu dia bareng-bareng saya, iya ente bareng-bareng, ngaji bareng-bareng, sama-sama kerja di Dubai, tapi satunya tingkatan 4.700, ente tingkatan 2. Sebagian masih minus 2. Oleh karenanya, ini semua tingkatan ini ditentukan umur kita sedikit, cuma 60 tahun, 50 tahun di dunia. Maka saya katakan setiap waktu yang kita lewati, setiap detik yang kita lewati berpengaruh dengan nasib kita di akhirat. Makanya dalam Al-Quran Allah sumpah dengan waktu banyak. Wadduha demi duha, wal laili demi malam, wal nahari demi siang, wal fajri demi fajar, wal asri demi asar, wal layalin ashar. Allah sebutkan waktu-waktu, kata para ulama, kenapa? Karena waktu itu sangat penting dalam Islam. Kalau orang-orang non-muslim mengatakan al-waktu kadzahab atau time is money, waktu seperti emas, waktu seperti dolar, bagi orang Islam al-waktu agla minadz dzahab. Waktu lebih berharga daripada emas. Kalau emas hilang masih bisa kita cari, kalau waktu pergi nggak akan kembali lagi. Maka ikhwan, setiap waktu yang kita lewati semuanya itu akan mempengaruhi derajat kita tatkala di akhirat. Jangan malas-malas beribadah. Nabi contohkan saja seperti sholat malam. Ada tingkatan-tingkatan, kata Nabi. Man shalla bi asyri ayat, man qama bi asyri ayat, barang siapa yang sholat malam 10 ayat, lam yuktab minal ghafilin, maka dihapus dari daftar orang-orang lalai. Dia sholat 10 ayat, dihapus oleh Allah dari daftar orang-orang lalai. Man shalla bi mi'at ayat, kutiba minal qanitin. Barang siapa yang sholat dengan 100 ayat, sholat malam 100 ayat, tercatat sebagai orang-orang yang qanit, orang-orang yang rajin beribadah. 100 ayat dianggap rajin. Kemudian yang ketiga, man qama bi alfi ayat, barang siapa yang sholat malam 1000 ayat, kutiba minal muqantarin, maka dicatat sebagai orang membawa pahala yang sangat banyak. Nah, antum tinggal pilih tingkatan antum. Yang tingkatan sholat 10 ayat, dihapus dari orang-orang lain. 10 ayat sedikit ya akhi. Cuma qul huwallahu ahad berapa ayat? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat ya. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasad. Sudah 9 ayat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, sudah 11 ayat. Ilahin nas. Jadi kalau ente baca 3 kul, ente dihapus. Susah ente baca 3 kul. Kalau susah tambah lagi, kalau masih kurang tambah 1 kul. Kul ayyul kafirun ya. 4 kul ya. Sudah berapa ayat? Jadi ini motivasi dari Nabi. Jangan tinggalkan sholat malam meskipun hanya 11 ayat. Meskipun hanya 3 kul. Ya. Sholat witir jangan ditinggalkan. Kalau semangat 100 ayat. Kalau nanti hafal surat Al-Baqarah sudah 280 sekian ayat. Masya Allah. Kalau ente hafal juz amma saja, juz amma itu coba hitung. Mas Dodi hitung, Mas Dodi. Coba satu. Ente hitung, buka kalkulator. Ana suruh hitung. Ini biar kita hitung bareng-bareng, ya. Sudah hitung ya. Saya dari An-Naba sampai An-Nas. An-Naba 40 ayat, terus 40. Sudah? An-Naziat tambah 46. An-Naziat 46 ayat. 40 tambah 46 tambah 42. Tambah 29. Tambah 19. Tambah 36. Tambah 25. Tambah 22. Tambah 17. Tambah 19. Tambah 26. Tambah 30. Tambah 20. Tambah 15. Tambah 21. Tambah 11. 8. 8. 19. 5. 8. 8. 11. 11. 8. 3. 9. 5. 4. 7. 3. 6. 3. 5. 4. 5. 6. Berapa?
564 ayat. Kalau ente hafal juz amma, sekali-sekali ente salat malam, hafal salat juz amma 2 kali. Dua juz. Anda sudah salat dengan 1000 ayat. Masuk dalam hadis tadi. Kutiba minal muqantarin. Ya paling tidak 3 kul. Paling tidak 3 kul. Bangunkan istri. Sayang kita salat malam. Berapa? 3 kul. Lumayan. Kenapa enggak baca surat yang lain? Belum hafal. Kalau alasan lebih bagus, enggak. Abi suka sekali 3 surat ini. Yang lain belum hafal. Ya kita anak TK sekarang hafal juz amma, berapa juz, 3 juz. Kita udah jenggot-jenggot, udah tua-tua gini, juz amma aja belum hafal. Malu-maluin. Makanya sebelum meninggal ente hafal apa? Juz amma. Insyaallah. Angkat tangan yang mau hafal juz amma, angkat tangan. Angkat tangan aja ragu-ragu. Udah, ini waktu sudah azan ya. Jadi ikhwan, ini sekedar motivasi kita bahwasanya saya ulangi lagi, bukan berarti antum melalaikan dunia harus dipegang. Antum mau haji pun harus punya dunia. Antum mau umroh juga harus punya dunia. Bersedekah juga harus punya dunia. Mau nikah juga harus punya dunia. Apalagi mau nikah lagi, dunia harus lebih banyak lagi. Jadi dunia itu harus diraih, tapi yang penting diolah untuk akhirat. Orientasi kita semuanya harus apa? Akhirat. Demikian saja kajian kita. Insya Allah kita lanjutkan sesi kedua setelah sholat asar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para hadirin hadirat, terutama kehadiran Pak Konjen. Semoga dicatat sebagai amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.